Program Lapor Mas Wapres terus menjadi sorotan di saat Wakil Presiden Republik Indonesia ingin menunjukkan inovasi yang mutakhir untuk kemudahan masyarakat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Pasti ada pihak yang anti Gibran selalu menyuarakan isu negatif terhadap program ini. Ada yang menyebut pencitraan, ada yang menyebut Gibran ingin tenar, dan lain-lain. Jika yang menyebut Gibran ingin tenar, Wakil Presiden Republik Indonesia ini memang sudah tenar sebelum program ini tercetus. Kemudian jika ada yang menyebutkan pencitraan, itu adalah sebuah ekspresi mereka yang memang tidak suka, murni tidak suka dengan program dan posisi Gibran pada saat ini. Tentu saja orang-orang yang kontra terhadap program ini patut dipertanyakan karena memang ini murni untuk membantu masyarakat yang memang tengah mengalami kendala. Bahkan Wapres pun memang telah mengkonfirmasi bahwa masyarakat yang melapor di aduan lapor Mas Wapres tentu saja akan dibantu dan akan ditindaklanjuti. Maka dari itu, kali ini kita akan melihat perdebatan yang cukup sengit antara Ibu Irma yang memang mengskakmat para pembenci Gibran tersebut. Karni, kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, katot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Saya jawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil Presiden loh turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Sudah pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Saya nih wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja menurut saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu, kasihan. Mohon maaf Pak, ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dulu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Ya sama aja. Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pengen nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu Ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan saya, makanya saya. Ya itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya, ya mudah-mudahan Bapak nggak bodoh. Kita lanjut ya. Ada yang belum kenal ibu yang mulutnya penuh caci maki ini? Namanya adalah Irma Suryani Caniago. Dia sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 dari Partai Nasdem. Tahun 2019 Irma sebenarnya tidak lolos karena suaranya kalah dari teman satu partai, Percalaan Puri. Namun tahun 2021, Percalaan Puri meninggal dunia sehingga Irma bisa melenggang jadi pengganti antar waktu. Di acara diskusi Indonesia Lawer Club,
Irma yang begitu bersemangat membela program Lapor Mas Wapres, dengan berapi-api berusaha memojokkan lawan-lawan debat dengan membuat argumentasi bahwa program Lapor Mas Wapres yang digagas oleh Gibran lebih baik dari program-program serupa sebelumnya. Menurut Irma, Lapor Mas Wapres akan lebih bisa menyelesaikan persoalan karena Gibran punya otoritas, berbeda dengan program lainnya. Memang sangat ironi karena jika menurut Irma program serupa sebelumnya gagal, lalu bagaimana mungkin program yang baru digagas tapi sudah diklaim lebih baik dari yang lain? Maka mari kita dengar pendapat pengamat politik Adi Prayitno berikut ini, yang dengan pemaparan lugas dan berimbang mampu membungkam klaim sepihak Irma Chaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang saya kira cukup luar biasa. Malam hari ini ya, diskusi tentang lapor langsung ke Mas Wapres yang saya kira ini menjadi diskursus ya. Kalau kita membaca literatur demokrasi, dulu kan ada satu istilah yang sering dipakai, yaitu direct demokrasi. Ketika pertama kali demokrasi itu diperkenalkan di Yunani kuno, orang berkumpul dalam satu tempat dan kemudian menyampaikan persoalan-persoalannya secara langsung kepada pemimpinnya. Mungkin karena penduduknya masih terbatas, 100.000, 200.000,